Indonesia, insya Allah selalu dalam pembangunan sedang akan tiba. Taringan doamu, adu tujuh bijaksana, lengkap usahamu. Majulah kader pelajar Islam Indonesia, berjuang setia, bercita negara jaya, berpadu Tuhan yang Esa. dalam keberkahan dan jadikan sekarang ikhlas, hamba-hamba yang selalu ikhlas dan istiqomah pada jalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Alim, Halim. Kami adalah hamba-hamba kami kekurangan dan penuh dosa dan salah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu yang Engkau lakukan segala sesuatu. Ampunilah segala dosa-dosa, ampuni
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Allah. Periode yang lalu, kami tentunya pertama mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bersusah payah siang malam bekerja untuk mempersiapkan, mensukseskan acara yang berbahagia ini. Kanda yang sudah datang begitu susah dengan kesibukan yang luar biasa di kota Jakarta hingga bisa hadir ke ranah Minang ini dalam rangka pelantikan Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Hal-hal yang belum kami laksanakan, agenda-agenda yang masih belum terlaksana itu kiranya bisa dilanjutkan oleh pengurus yang baru nantinya. Tentunya kita berharap kepada Kanda Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia dari pusat, harapan kami nanti agar memberikan kata sambutan dan motivasi sekaligus melantik Dr. Riki Saputra, Dr. Daniel Mahmud Cahyago, Afriendi Sikumbang SHMH. Pataka mengambil tempat. Pelantikan pengurus wilayah KBPII Sumatera Barat oleh Ketua Umum KBPII. Kepada Ketua Umum dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat periode 2023-2027. Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 September 2023 Masehi. Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia akan melantik saudara-saudara sebagai pengurus wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat periode 2023-2027. Untuk itu, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia dilantik? Saya berharap saudara-saudara dapat mengikuti ikrar pelantikan yang saya ucapkan. Mohon dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa Rasulullah, dengan mengharap perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berikrar. Satu, akan selalu bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dua, akan ikut berpartisipasi aktif menjalankan program-program dalam membina dan mengembangkan organisasi KBBI untuk tercapainya Hizbul Islam wal Muslimin. Tiga, kepada Allah kami bermohon agar selalu diberikan kekuatan, kemudahan, serta hidayah dalam menjalankan program-program organisasi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dengan bacaan ikrar, maka saudara-saudara semua menjadi pengurus wilayah Keluarga Besar Partai Islam Indonesia Sumatera Barat periode 2023-2027. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Sebelumnya kepada saksi Gubernur Sumatera Barat dan Asisten Deputi kami mohon mengambil tempat. Kepada Ketua Umum KBBII, Ketua PWPI KBBII Sumatera Barat dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan pertama oleh Ketua yang baru dilantik. Keluarga Besar Partai Islam Sumatera Barat, semoga dapat mendapat Baik. Mulai dari beberapa bulan yang lalu dan kemudian kita mengadakan musyawarah wilayah di Parangpanjang. Alhamdulillah dihadiri oleh gubernur kita Bapak Mahyadi, dihadiri oleh wali kota kita Parangpanjang, dan dihadiri oleh ambil pendidikan di beberapa tempat. Alhamdulillah semua kita keluarga besar dari mulai musyawarah wilayah sampai hari ini tetap bersemangat bergila dan berharapan untuk masa depan. Dengan terbentuknya pengurusan wilayah yang baru, bukan berarti pengurus wilayah yang lama sudah tidak bekerja lagi. Pengurus wilayah yang baru itu adalah tugasnya melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh pengurus wilayah yang lama dan kemudian mengembangkan apa yang perlu dikembangkan, karena masa ini tidak sama, masa hari ini tidak sama dengan masa yang akan datang, masa yang akan datang tidak sama dengan masa yang kemarin. Semuanya ada perubahan dan semuanya harus kita hadapi bersama-sama. Sahabat-sahabat yang saya hormati, marilah kita tetap bergerak sampai kapanpun, karena PII yang kita hadapi hari ini, yang kita gerakkan dari awal, itu adalah untuk kemakmuran umat, untuk supaya Islam itu betul-betul hidup, bukan Islam sembarangan.
seluruh kabupaten kota. Marilah kita tetap bersama-sama. Jangan berhenti bergerak. Tidak ada satupun yang tidak bisa kita lakukan. Dan setiap kita tetap mempunyai kelebihan, tetap mempunyai kekurangan. Apapun yang terjadi, tetap ada kekurangan. Tapi kita semua mempunyai kelebihan. Pada hari ini, saya sudah melihat bagaimana hebatnya keluarga besar di Sumatera Barat. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi ulama, pemimpin. Dan inilah yang harus kita kembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Semoga keluarga besar Sumatera Barat yang maju, mudah-mudahan keluarga besar Indonesia akan maju. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon kepada kita semua, beban ini jangan hanya diberikan kepada pengurus yang terpilih saja, tapi beban ini mari kita laksanakan secara bersama-sama. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan bersama-sama, insya Allah akan mencapai yang terbaik. Dan kalau segala sesuatu yang tidak kita kerjakan bersama-sama, tidak akan bisa kita dapatkan dengan sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kebersamaan, semangat, dan perjuangan yang kita buat dari awal sampai akhir hidup kita akan kita jalankan bersama-sama dengan penuh semangat. Semoga kita semuanya berhasil dalam berjuang di negeri kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi itu, bagaimana sikap keluarga besar PI? Sikap kita tetap tidak akan masuk kepada ranah politik mengatasnamakan keluarga besar Pelajar Islam Indonesia. Jadi dalam rakernas terakhir kemarin kita minta kepada kader-kader keluarga besar Pelajar Islam Indonesia untuk berdiaspora di bidang politik. Ada yang aktif di PKS, silakan. Ada yang aktif dan nyalek di PAN, silakan. Nyalek di Gerindra, silakan. Golkar, monggo. P3, mangga. PKB, dibuka lebar. PDIP pun kita juga punya kader di sana. Nah, oleh karena itulah kita sangat berharap salah satu poin dari Rakernas, keluarga besar ini kita untuk mendukung siapapun kader KPPI yang maju di legislatif agar memberikan dukungan PI. Jadi kalau kita lihat diaspora keluarga besar PI sudah kemana-mana. Ada yang namanya Pak Profesor Dr. Muhajir, Menko PMK, dulu Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Jawa Timur, periode 2011-2015. Kemudian sekarang juga masih di susunan jajaran kepengurusan PPKPI. Ada Pak Sofyan Jalil, mantan menteri 5 kementerian. Jadi pernah di BUMN, pernah di Kominfo, pernah di Bappenas, pernah di Kemenko Ekonomi, dan yang terakhir di Kementerian Pertanian. Mungkin rekor yang menduduki 5 kementerian. Biasanya kan paling 2 atau 3. Ini kader PI langsung bisa menduduki di 5 kementerian. Diaspora keluarga besar Pelajar Islam Indonesia ada di berbagai, ada juga di Nahdlatul Wathon dan sebagainya, termasuk organisasi Pelajar Islam Indonesia. Sama kita di PI, kita tidak masuk di 2 kubu organisasi besar. Ada Muhammadiyah, ada NU. Nabi itu netral, sama dengan HMI. Jadi kalau kita tarik lurus ke atas, maka setelah ada Masumi, kemudian ada GPI, ada HMI, ada PI. Ini yang paling netral. Nah, PI ada di semuanya. Yang mau kunut, monggo. Yang mau yasinan, silahkan. Yang saya setelah di PI, kemudian aktif di KPPI, sekarang aktif di Muhammadiyah. Pak Muhajir juga sama di Muhammadiyah. Ada juga yang di
kalau di Sumatera Barat, Sumatera Utara ada di Al-Wasliyah dan sebagainya. SPI di berbagai bidang. Nah, saudara-saudaraku semuanya, hadirin yang saya hormati, memang era sekarang kita dihadapkan pada satu tantangan yang tidak dianggap mudah. Pasca pandemi telah berubah semuanya, termasuk yang bikin kita ribut ya ini. Jadi kalau di keluarga besar BI ada grup keluarga besar BI, ya udah di media sosial mereka ikut, yang ikut sama sekali. Jadi teman saya aktif di BI dari seusia dengan saya, mungkin sudah 10 tahun tidak ikut, dan dia memiliki posisi yang cukup strategis dan penting bisa. Yang Mas Muzani teman saya di BI bareng, saya orang Pekalongan, Mas Muzani orang Tegal, punya handphone dulu dari era diskusi bahwa semua kembali tercerabut akar sehingga muncullah budaya-budaya baru. Nah, bagaimana sikap keluarga besar BI? Paling tidak yang pertama kita harus bisa berubah cara berpikir kita, mindset. 2 sama dengan 5 kurang 3. 2 sama dengan 1 plus 1. Inilah growth mindset. Jadi kita punya tujuan, kita punya perencanaan, kita punya roadmap, dan bagaimana kita menuju ke sana, ya kita ukir. Salah satunya cara ukir yang paling enak yaitu menggunakan sistem perubahan adalah kita berusaha biasa seperti kata kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Jadi kalau kita punya kemauan, ya, kita punya kemauan, kita asah terus, maka kemauan kita akan menjadi kemampuan, dan kemampuan itulah yang bisa menciptakan kesempatan. Nah, ini tugas keluarga besar BI. Bagaimana wilayah, ya kan? Kalau kita lihat dari saksi BI sekarang lemah. Semalam saya katakan bukan hanya BI saja, HMI di kampus sudah mulai melemah. IPM kalau tidak ada sekolah media juga lemas. IPNU kalau tidak ada 90-80% pelajar Muslim di Indonesia tidak kenal BI, apalagi yang Muslim. Nah, inilah tugas BI yang diberikan full oleh keluarga besar BI untuk mengasah kemauan, kemampuan, dan menciptakan kesempatan. Kalau adik BI nantinya yang mengarah ke sana, nggak berubah mindset, akan ditinggal oleh zaman. Nah, ini yang kita harapkan, kita berubah mindset, kemudian kita juga memuangkan kemauan kita menjadi kemampuan menciptakan kesempatan, maka banyaklah program-program yang bisa kita hadirkan. Dan terus sangat berharap keluarga besar BI Belajar Islam Indonesia Sumatera Barat bisa memberikan kontribusi positif kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, karena tugas utama dari keluarga besar BI Sumatera Barat adalah meningkatkan SDM yang ada di Sumatera Barat. Bagaimana peningkatan SDM itu? Ya, kita melakukan pola-pola yang sudah kita programkan, melakukan pelatihan dan pendidikan sebagaimana kita lakukan di BI. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, menjalankan amanah dengan baik, bisa menjalankan amanah dengan tulus, dan bisa menjalankan program-program apa yang telah dilakukan. Jadi salah satu poin ciri dari keberhasilan keluarga besar Belajar Islam Indonesia baik di provinsi maupun daerah adalah hadirnya kembali aktivitas pelajar Islam Indonesia. Kami pertama menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur. Tadi saya ditelepon oleh ajudan menyampaikan seyogyanya Pak Gubernur yang berdiri di sini, hadir di sini untuk menyaksikan pelantikan BI di wilayah Sumatera Barat. Jadi
Beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam untuk kita semua. Mudah-mudahan PI terus berkembang dan maju sebagaimana cita-cita dan tujuan mulia dari hadirnya PI itu sendiri. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan sambutan beliau dan mungkin sedikit memberikan ulasan-ulasan terkait dengan sambutan ini. Nanti saya akan bacakan dan sedikit memberikan ulasan. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, kami merasa sangat senang dan hormat dapat hadir di acara pelantikan pengurus wilayah keluarga besar Islam Pelajar Islam Indonesia atau PI Sumatera Barat untuk tahun 2023-2024 Leadership Advanced Training Nasional PI di Sumatera Barat. Kami memandang kegiatan ini merupakan wujud dari perayaan semangat dan dedikasi pemuda dan pemudi pelajar Muslim Sumatera Barat dalam membangun masa depan. Kepengurusan PI, lembaga pergerakan PI ini bisa berkembang dan terus maju sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh anggota. Dan ucapan terima kasih tentunya kepada seluruh jajaran pengurus yang lama yang telah mengabdikan di amal ibadah bagi Bapak Ibu sekalian. Lelah terbang si burung dilatih, rehat sebentar di ranting gaharu. Ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik, semoga PI Sumbar semakin maju. Ini tradisi yang sudah dimulai dari Pak Iwan Prayitno. 10 tahun beliau bagaimana menghadirkan, memperlihatkan, menunjukkan Sumatera Barat yang memang Islamis. Islam itu rahmatan lil alamin, menjadi penyujuk, menjadi rahmat bagi seluruh warganya, seluruh penganutnya, termasuk banyak tokoh-tokoh kita yang bergerak di usaha, di pergerakan pendidikan, di dunia yang memang tidak lagi di dunia pemerintah, namun tetap yang mewarnai dinamika di secara nasional. Dan ini juga sudah disentil oleh Bapak Yusuf Kala waktu menjadi pembicara di acara paripurna ulang tahun Sumatera Barat tahun lalu, dan ini juga menjadi pesan beliau bagaimana tokoh-tokoh Sumatera Barat, kita Sumatera Barat harus terus melahirkan orang-orang yang hebat dari Sumatera Barat. Indonesia ini sudah beberapa kali diselamatkan oleh orang Sumatera Barat, termasuk PDRI, pemerintah darurat. Pada saat para pemimpin kita itu disandra, kita menyelamatkan. Di hari kemerdekaan juga, lahirnya Pancasila juga, ada orang-orang Sumatera Barat di sana. Tidak hanya Pak Karno atau Godfather dari negara kita. Kedepannya siapa lagi? Mudah-mudahan para pelajar Indonesia penggerak bagi masyarakat adalah pribadi-pribadi yang terdidik, dapat diandalkan dalam memecahkan berbagai persoalan masyarakat. Saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Pak Ketua Umum PI. Pergerakan itu sudah harus bergeser kepada dunia usaha, ya Pak. Harus ada unit-unit usaha. Dan saya tadi berdiskusi dengan Pak Budi, ada nggak di Menko PMK program-program untuk mewujudkan generasi-generasi anggotanya maupun para pelajar ini untuk bisa memasuki dunia usaha yang lebih berdaulat, maju dan sejahtera, mewujudkan Sumatera Barat yang mandiri, unggul dan berkelanjutan. Hendak berpetualang, bentangkanlah layar. Hendak berhasil, jalanilah proses. Dengan dukungan keluarga besar PI Sumatera Barat, kita optimis pemilu akan lancar dan sukses. Mohon tetap di tempat Bapak, kita akan lanjutkan dengan acara kegiatan launching Lazisku, launching Majelis Putri Koordinasi. Iya, Bapak Ibu, kita sedang menyaksikan video dari launching 3 kegiatan, yaitu launching Lazisku, launching Majelis Putri Koordinator, dan opening ceremony leadership advanced training PWPI Sumatera Barat. KBPII, silakan Bapak.
Selanjutnya oleh Gubernur Sumatera Barat. Silakan kepada Pak Doni. Mohon diparak saja Bapak atas nama Gubernur Sumatera Barat. Dan berikutnya oleh Asisten Deputi Menko PMK. Silakan Bapak. Bila baik, Bapak Ibu, luar biasa keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Kita saksikan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sembari mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Ketua Organizing Komite ALT dan PD Nasional 2023 menyerahkan calon peserta Advanced Leadership Training dan pelatih pendidikan instruktur dasar nasional 2023 sebanyak 50 orang kepada tim instruktur agar dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku koordinator tim instruktur menerima amanah melalui Advanced Leadership Training dan pendidikan instruktur dasar yang akan dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 10 sampai dengan 22 September 2023. Bapak Ibu, kita sambut bersama Asisten Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan Prestasi Olahraga Menko PMK. Walaupun tadi bidangnya juga cukup banyak Pak ya, bidangnya cukup banyak. Salah satu bidang yang menarik tadi ada bidang PMK. Nah, sesuai dengan kementerian kami, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, nanti kami akan ulas bidang PMK itu sebenarnya apa sih gitu. Nanti jelasnya mudah-mudahan nanti yang diurus kantor kami ini bisa juga diurus oleh PI. Jadi pekerjaan kantor kami. Walaupun Pak Menteri, Pak Menko hari ini hadir, Pak Menko banyak berpesan pada Bapak Ibu sekalian, khususnya pengurus, dari walaupun pengurusnya sedikit, dan ini salah satu dan lainnya itu tidak terkotak-kotak. Nah, tadi Pak Doni sudah bilang, aspek pentingnya namanya collaboration, kolaborasi. Jadi kecil tetapi lincah. Nah, cara mencapai tujuannya harus berkolaborasi. Nah, jadi kuncinya sebenarnya itu. Jadi Bapak Ibu, walaupun strukturnya tidak besar, hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan pesan-pesan dari Pak Menko yang berkaitan dengan tema tadi yang disampaikan. Intinya adalah era sekarang ada yang dulunya ada, sekarang jadi tidak ada, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu jangan melihat dari wah kalau begitu saya dulu bisa, sekarang tidak bisa. Nah, jangan selalu berpikir seperti itu. Jadi selalu ada benefit, manfaat dari sebuah era. Nah, walaupun sekarang namanya era disruption, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Seharian main, seharian bekerja nggak pakai HP, tidak masalah. Tapi sekarang jadi masalah. Kenapa? Sejak ada kehadiran HP. Tetapi banyak aspek positifnya. Jadi tadi sudah sebutkan ya Bapak Ibu, salah satunya adalah kalau dulu ngajar harus face to face, ketemu learning. Nah, jadi bisa mengajar jarak jauh. Nah, itu salah satu keunggulannya. Oh, berarti HP di samping hal yang jeleknya ada sisi baiknya. Berkaitan dengan nah, kalau banyak cabang berarti kita bisa menjadi perusahaan nasional atau multinasional. Tetapi tetap kita harus mendirikan banyak cabang. Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Jadi semua bisa berusaha karena ada API. Nah, dia Bapak Ibu, jadi setiap era selalu seperti itu. Ada positif, karena desain arsitektur, kemudian penerangannya kurang. Itu nanti kita bisa minta bantuan aplikasi AI
tolong di sini ditambahin lampu. Nanti bukan arsiteknya yang nambahin Pak, tetapi aplikasinya itu yang nambahin. Sehingga luar biasa. Nah tentunya aspek A ini juga banyak kerugiannya Pak. Nah terutama Bapak Ibu yang sekarang cari kalian. Saya yakin tadi pengurus PI kan banyak doktornya ya, ada profesornya. Saya ada aplikasi namanya Sensitivity, atau kalau di Google ada nama aplikasi namanya BART, BART. Aplikasi itu seperti manusia Pak, bisa ditanya apa saja. Nah bagi Bapak Ibu yang putrinya misalnya sekolah SMP, coba ya Bapak Ibu copy paste soal-soal SMP, masukkan ke ChatGPT, dia bisa jawab. Bisa jawab dan hampir benar. Kenapa hampir benar? Karena bisa itu ada aspek humanistiknya. Nah nanti gimana nih cara atasinya? Cara atasinya supaya teknologi tetap bisa dimanfaatkan, tetapi sisi-sisi jeleknya itu kita bisa atasi. Nah inilah tantangan artificial intelligence tadi Pak. Nah, jadi dari sisi kemampuan dia tidak cuma pinter, tapi dari sisi hasil jawabannya benar. Nah, sehingga beberapa profesor di Amerika, beberapa sekolah di Amerika sekarang menerapkan ujian yang kayak zaman dulu. Jadi menggunakan kertas kembali. Nah ini salah satu cara. Terserah nanti mau Bapak Ibu dari sisi jeleknya, tetapi sebenarnya ada aspek baiknya. Baik, ini baru pengantar Pak. Ini saya bacakan. Nanti beberapa sekali lagi kami berikan ulasan. Paniko kami sangat concern. Pertama, sangat concern terhadap pengembangan SDM, sumber daya manusia. Nah, karena kementerian kami namanya PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, berkaitan dengan pembangunan manusia, ini tujuannya kan sebenarnya kan ya kalau di skala sini ya, kalau di skala lokal SDM Sumatera Barat lebih unggul dari SDM di sekitarnya. Tapi kalau di tataran regional SDM dibandingkan Laos dan seterusnya. Kalau dibandingkan lagi dengan internasional, kita kan punya WTO ya Pak ya, World Trade perdagangan bebas. Nah, di perdagangan bebas ini SDM ini bisa bekerja di mana saja Pak. Nah, kalau itu dibandingkan komparasi dengan kita, wah, pasti kita akan kalah jauh dibandingkan Eropa, dibandingkan Amerika. Maupun pertama belajar ini sebenarnya dimulai dari saat kandungan, di prenatal. Jadi jangan heran Bapak Ibu, sebenarnya bayi lahir ketika besar dia akan jadi anak soleh. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa lihat di YouTube, lihat di internet, testimoni yang related dengan apa yang saya sampaikan. Sering dibaca di maaf dan seterusnya. Nah itu bukti bahwa sebenarnya pembelajaran itu dimulai dari sejak lahir. Nah ini di PMK ada urusannya juga Pak. Nah, jadi prenatal ada, kemudian setelah lahir ada, balita ada, kemudian nanti waktu belajar benar-benar itu SD. PAUD itu masih pembelajaran awal. Nah SD ini SD, sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian ada siklus bisa mengidentifikasi kira-kira yang related dengan PMK apa saja, nanti bisa dikerjasamakan dengan Kemenko PMK. Nah, insya Allah masing-masing siklus tadi ada deputinya Pak. Kami punya deputi ada 6. Dari deputi 1, deputi 2, deputi 3, sampai deputi 6. Nah ini mirip dengan siklus yang tadi saya sampaikan. Baik, kami lanjutkan message yang disampaikan oleh Pak Menko. Pertama, dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah bahwa Ormas Islam itu sesuai fungsinya semakin dibutuhkan sebagai salah satu instrumen pembangunan manusia yang unggul dan berakhlak karimah. Tentunya ini tadi sudah saya sebutkan bahwa kemajuan teknologi harus dibagi dengan sisi humanistiknya. Nah ini peran Ormas Islam ini sebetulnya berada di situ. Jadi membangun dari sisi humanistiknya. Nah itu sebenarnya ambigu. Atau mungkin contoh sederhana Bapak Ibu, sebuah informasi. Ini hoax atau bukan sih? Nanti kalau Bapak Ibu yakin bahwa itu suatu kebenaran, ya jangan sungkan itu di blast atau dikirim ulang-ulang atau disampaikan ulang-ulang. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu menerima informasi, kalau nggak yakin, ya jangan
replay, jangan di forward. Nah, jadi dulu. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan ambiguitas. Jadi kadang-kadang kita ada di kondisi di mana kita sendiri bingung. Bingung ini sebenarnya benar apa salah sih? Benar apa salah? Padahal tindakan harus dilakukan secara cepat. Nah, kadang-kadang informasi yang dikirimkan ke kita ini penuh ambiguitas. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira kondisi eksisten kita. Kondisi eksisten kita di era disruption itu kita berada pada situasi namanya VUCA. Jadi era ada volatility, ada bentukan organisasi atau tim yang baru. Nah, nanti mudah-mudahan punya semangat baru, Pak. Nah, semangat baru untuk menghadapi atau merespon 4 tantangan tadi. Nah, VUCA tadi. Nah, sehingga plan-plan rencana-rencana yang kira-kira akan dilaksanakan ini bisa mempertimbangkan keempat hal tadi. Jadi intinya adalah tidak ada yang pasti di era sekarang ini. Jadi semua harus well planning, direncanakan dengan baik sehingga hasilnya bisa maksimal. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ada 6 poin. Jadi poin kedua. Nah, poin ketiga ini yang berkaitan dengan sisi humanistiknya. Era disrupsi ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat besar, dan faktanya saat ini telah merubah kita dari aspek sosial, politik, ekonomi di seluruh dunia. Dinamika tanpa batas dalam globalisasi dan dahsyatnya transformasi digital terus mengelus humanistik kita. Sisi humanistik, sisi budaya. Ormas Islam sebagai salah satu elemen yang penting diharapkan mampu menangani hal tersebut. Nah, tentunya jangan sampai era disruption tadi itu tidak bisa dibendung atau tidak bisa ditangani oleh organisasi, khususnya organisasi Islam, khususnya organisasi ini. Generasi milenial ini diprediksi prosentasinya 25%, 25,87. Kemudian generasi Z itu prosentasinya sekitar 27,94. Jadi kalau generasi 2 ini digabung sudah di atas 50. Nah, jadi memang nah ini menarik Pak, jadi tantangannya PI bahwa nanti generasi yang akan dimiliki adalah generasi Z sama generasi milenial. Nah, khususnya generasi Z, Pak, itu ketika lahir kadang-kadang dia sudah kena HP. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, HP bagi anak-anak kita ini sebenarnya mereka menganggap adalah tools untuk bekerja, tools untuk belajar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pilar pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ini pilar kedua. Kemudian yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Nah, yang terakhir adalah pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Nah, dari 4 pilar ini barangkali PII relevan dengan 1 dan 2 Pak ya, walaupun sebenarnya 4-4-nya bisa diambil juga. Yang kompleks atau kompleksiti memerlukan pemahaman yang mendalam dan kolaborasi yang erat antar kita. Mari kita gunakan keberagaman antar kita. Peran Ormas Islam di era disrupsi ini menjadi semakin strategis karena di sisi lain, terima kasih. Kota Padang Panjang, Kota Padang terkenal dengan sebutan Mesir Panandaras. Kota Bukit Tinggi terkenal dengan jam gadang dan pasar anteknya. Semoga pertemuan kita ini ke depan akan berlanjut dan berbalas, menyusun strategi demi SDM yang berkualitas.